Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi para pendengar semua audiobook dimanapun berada. Kembali saya Ricky Mulyana akan membacakan lanjutan daripada buku Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement, di mana video ini adalah video bagian ke-10. Saya masih membacakan buku ini di bab yang kelima, yaitu tentang semua orang percaya dapat disembuhkan. Saya akan melanjutkan pembacaan saya yang kemarin, yaitu tentang kutuk. Mengubah kutuk menjadi berkat bukanlah pekerjaan manusia, melainkan pekerjaan Allah. Mengapa? Sebab kutuk adalah akibat dari sebuah perbuatan yang melanggar ketetapan Allah. Adam dan Hawa, tentu saja. Allah sebelumnya sudah memperingatkan lewat firman-Nya, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi efek dari sebuah kutuk adalah bukan hanya sekedar menderita sakit kepala, migrain, MAH, TBC, ginjal, dan banyak penyakit lainnya. Melainkan lebih kejam dari itu, yaitu dapat membawa seseorang kepada kematian kekal melalui proses demi proses, seperti mengalami masalah, tekanan, persoalan, bahkan penyakit yang semakin hari bukan semakin buruk, baik, melainkan semakin memburuk sehingga ajal menjemput. Kutuk akan mempengaruhi seluruh keberadaan manusia. Penyakit itu berasal dari iblis. Tuhan dapat mengangkat penyakit tersebut dan membuatnya menjadi suatu mujizat, tetapi bukanlah Tuhan yang mengirim penyakit kepada anak-anaknya yang taat akan perintah-perintahnya. Untuk itu yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang sanggup keluar dari kutuk akibat pelanggaran manusia pada waktu itu hingga berakibat pada keturunannya? Anda dan saya. Ketika Yesus disalibkan, Allah membiarkan kutuk menimpanya. Yesus dijadikan kutuk demi kita. Dia menanggung kutuk untuk menggantikan tempat Anda dan saya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sekarang sudah jelas bahwa kita adalah umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Tidak diragukan lagi, sebab Dia sudah melakukannya dengan sangat sempurna. Hingga pada akhirnya kita dapat hidup di dunia yang gelap ini dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah. Bahkan berkat rohani, yaitu kita diberikan damai sejahtera yang dapat melampaui akal dan pikiran manusia pada umumnya. Jika kita taat akan ketetapan Allah, berkat yang dijanjikan oleh Allah dibawa. Ini akan menjadi bagian kita. Ulangan 28 ayat 1-14 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasnya di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
engkau akan tetap naik dan bukan jadi turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu yang terpenting adalah kita hidup dalam ketaatan dan ketetapannya. Maka kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan karena Allah menginginkan demikian. Allah sangat senang memberkati Anda senantiasa berlimpah-limpah seperti yang dijanjikannya kepada umatnya, yaitu bahwa Dia datang untuk memberi hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan untuk selama-lamanya. Langkah-langkah untuk disembuhkan. 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam kesembuhan ilahi. Sebelum kita membahas langkah-langkah menerima kesembuhan ilahi, berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kesembuhan ilahi. A. Kita sendiri. Iman seseorang akan sangat menentukan kesembuhan ilahi dapat terjadi atau tidak. B. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roma 8 ayat 26-27 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Bagaimana mungkin roh yang di dalam kita berdoa kalau kita sendiri tidak berdoa? Tuhan Yesus yang C. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi pengantara kita di surga. Dan Dia selalu bersyafaat bagi kita, supaya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna dan tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Yang kedua, kapan kesembuhan ilahi terjadi? Kesembuhan ilahi terjadi setelah mezbah Tuhan diperbaiki. Pada waktu Allah menjadi Raja Israel, Ia melakukan apa yang jahat dan menyakitkan hati Tuhan, melebihi raja-raja sebelumnya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Dia mengawini Izebel yang percaya kepada Baal. Sehingga orang-orang Israel pun menyembah kepada Baal. 1 Raja-Raja 16 ayat 31. Hal ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Hanya 7.000 orang Israel yang tidak pernah menyembah Baal. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Yang B, dia membuat mezbah Baal di kuil Baal di Samaria. 1 Raja-Raja 16 ayat 32. Yang C, dia membuat patung Asyera. 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Semuanya ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Kemudian Tuhan mengirimkan Elia untuk datang kepada mereka. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Sampai akhirnya kerajaan Israel disembuhkan dan hujan pun turun setelah 3,5 tahun orang Israel mengalami kekeringan. Elia melakukan hal berbeda dari yang dilakukan oleh Ahab. 1. Elia berdoa untuk pertobatan bangsa Israel. Yang kedua, Elia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau lakukan? Tuhan menjawab, aku akan mendatangkan kekeringan. Setelah Elia mengetahui isi hati Tuhan, Elia mulai berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, Elia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hujan tidak turun. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang keempat, Elia bernubuat supaya hujan tidak turun. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan, Elia begitu yakin akan hal ini. Sebab ia mengetahui bahwa itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan memang benar, selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Bangsa Israel menderita kekeringan, mengalami sakit dan benar-benar memerlukan kesembuhan. Singkat cerita, kesembuhan terjadi setelah orang-orang Israel bertobat. Kemudian hujan turun dan negeri itu disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Elia supaya hal ini terjadi? Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Hari-hari ini kalau saudara melihat Indonesia sedang mengalami kesakitan dan memerlukan kesembuhan, Tuhan ingatkan kepada kita agar memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Arti mezbah. Ada beberapa pengertian tentang mezbah, yaitu 1. Mezbah adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat penyembahan. Dari tempat ini manusia menaikkan doa-doa kepada Tuhan dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada manusia. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36-37 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka kembali bertobat. Setelah Elia membuat mezbah, ia mulai berdoa supaya api Tuhan turun. Mari kita memperbaiki doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mezbah adalah tempat melakukan peperangan rohani. Elia menantang nabi-nabi Baal yang mewakili Baal untuk bertanding, bertempur, atau mengadakan peperangan secara rohani. Untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Untuk itu Elia menantang nabi-nabi Baal itu. Baiklah, berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudianlah biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 23 sampai 24. Tantangan Elia ini diterima oleh nabi-nabi Baal. Untuk itulah Elia membuat mezbah. Jadi mezbah berbicara tentang tempat melakukan peperangan rohani. Apakah kita mau mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal? Apakah kita mau memenangkan peperangan rohani? Apakah kita mau mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan? Mari kita perbaiki cara-cara kita melakukan peperangan rohani seperti yang Elia telah lakukan. Yang ketiga, mezbah adalah fondasi atau tempat di mana korban diletakkan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 33 katakan, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat sesuatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sebenarnya tubuh kita ini adalah mezbah, di mana kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Korban adalah sesuatu yang menyakitkan dan kadang-kadang tidak enak. Tapi itulah yang Tuhan mau untuk kita persembahkan kepadanya. Pesan Tuhan kepada kita, perbaiki cara-cara kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang keempat, mezbah berbicara tentang unity atau kesatuan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 32a dikatakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Elia membuat mezbah dari 12 batu yang menggambarkan 12 suku Israel. Mezbah berbicara tentang kesatuan. Kita harus memperbaiki kesatuan kita kalau ingin mengalami mujizat dan kesembuhan. Perbaiki kesatuan antara suami istri, orang tua dan anak, antara keluarga, teman, di dalam gereja dengan gereja, denominasi dan dengan denominasi. 4 hal di atas adalah kunci, dan Tuhan sudah berjanji kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan membawa kita masuk di dalam hidup yang berkelimpahan, di dalam segala hal, supaya kita mengalami mujizat dan kesembuhan. Dia adalah sumber dari segala kesembuhan yang kita harapkan, dan kepadanya kita meminta. Satu alasan mengapa kehidupan rohani itu begitu penting, ialah karena hati atau roh merupakan pusat pengendalian seorang manusia. Karena demikian, keadaannya maka persiapan rohani itu sangat penting untuk kesembuhan ilahi. Cara Allah untuk menyembuhkan seseorang adalah hal yang tidak dapat ditebak. Allah memiliki banyak metode, cara dan variasi untuk menyembuhkan seseorang dari segala masalah dan persoalan. Bahkan penyakit yang sedang diderita. Jadi kita tidak dapat memaksakan Allah untuk menyembuhkan kita seperti Allah menyembuhkan orang lain. Tetapi satu prinsip yang Anda dan saya harus pegang, bahwa kesembuhan itu adalah bagian yang kita akan terima di dalam kasih Kristus. Dalam menyembuhkan seseorang, kita tidak dapat menduga bahwa seseorang akan pulih seperti apa. Allah kita adalah Allah yang sangat kreatif. Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di balik peristiwa yang sedang Anda dan saya alami. Dia Allah yang sangat baik bagi kehidupan kita. Kasih setianya tidak pernah berkurang, tetapi kekal selama-lamanya. Lihatlah bagaimana Allah ketika menyembuhkan orang bisu. Di situ seorang orang membawanya kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah
pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Itu ada di Markus 7 ayat 32 sampai 36. Yang ketiga, langkah-langkah menerima kesembuhan ilahi. Berikut adalah langkah-langkah untuk kita dapat menerima kesembuhan ilahi. A. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain benar. Saya percaya apabila hal ini ada di dalam hidup kita, maka kita tinggal menunggu mujizat terjadi. B. Percaya dengan sepenuh hati. Karena dialah yang memberikan iman kepada kita. Kalau kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus selalu berkata, oleh karena iman engkau sembuh. Karena yang memberi iman adalah Tuhan. Maka kita harus percaya kehadirannya secara terus-menerus dalam hidup kita. Maka pada saat dia berkata, engkau sembuh saat ini, saat itu juga kita dipulihkan dan diberkati. Doa yang lahir dari iman, ialah doa yang dipanjatkan kepada Allah. Dari orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ia akan menerima apa yang didoakannya itu. Dari mana datangnya iman yang ada di dalam hati manusia itu? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jika kita datang kepada Allah meminta disembuhkan dan percaya bahwa ia akan menyembuhkan, maka kita harus percaya bahwa Alkitab memang mengajarkan itu. Firman Allah membangun iman di dalam hati kita. C. Mengaku dosa. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan dosa. Ini sangat vital dalam kaitannya dengan kesembuhan kita. Yesus berkata kepada banyak orang sakit yang telah ia sembuhkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Bila kita tahu jika ada dosa dalam kehidupan kita, buanglah itu. Dosa menghalangi kuasa kesembuhan Allah. Yakobus berkata kepada kita bahwa sebelumnya kita mendekat kepada Allah melalui doa kesembuhan, kita harus mengakui kesalahan kita. Yakobus 5 ayat 16. D. Mentaati ketetapan Allah. Hati yang rela. Tuhan berjanji mereka yang menantikan keselamatan, kelepasan, pertolongan, kemenangan, dan kemakmuran dari Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Tuhan akan menguatkan langkah-langkah kita dan hati kita. Yesaya 40 ayat 31. Mazmur 27 ayat 14. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi mereka yang pengharapannya hanya kepada Tuhan. E. Sabar menanti atau memiliki pengharapan. Harapkan mujizat dan percayalah kepada kuasa Tuhan dan kasih-Nya. Kita harus menantikan Tuhan dengan sabar. Sebab waktunya bukan waktu kita. Kesabaran dalam terjemahan bahasa Inggris adalah long suffering. 1 Korintus 13 ayat 4, seringkali Tuhan melatih kesabaran dalam hidup kita melalui penderitaan. Kesabaran itu muncul sewaktu kita dapat menahan penderitaan dalam jangka waktu yang lama. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu dan dipenuhi goncangan ini memberi kesempatan kepada kita untuk melatih kesabaran dalam hidup kita. Ketidaksabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan di tengah-tengah persoalan hanya akan menghasilkan sungut-sungut seperti halnya yang terjadi pada bangsa Israel. 4. Penghalang kesembuhan terjadi. Allah tidak pernah bermaksud membuat kesembuhan itu menjadi rumit. Dia membuatnya sangat sederhana. Tetapi manusia cenderung membuat menjadi sukar. Alkitab berkata bahwa tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Allah tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menghalangi kesembuhan itu tidak kita alami adalah segala dosa. Yesaya 59 ayat 1-2. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat menghalangi kesembuhan ilahi terjadi. A. Dosa. Berbicara tentang dosa, tentu Anda dan saya sudah mengerti bahwa dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang menyimpang dari ketetapan Allah. Ukuran seseorang telah berdosa atau sudah jatuh dalam dosa adalah sangat sensitif, yaitu sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu harmartia, yang berarti melenceng dari tujuan semula atau meleset. Jadi, berdosa bukan hanya melakukan maksiat, pembunuhan, tetapi dosa juga terjadi ketika misalnya seorang tidak melakukan sesuatu persis seperti yang seharusnya. Untuk itu, tidak seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan atau berdosa. Dan dosa sekecil apapun tetaplah akan memisahkan kita dari Allah. Karena Allah adalah kasih yang tidak berdosa, melainkan kudus dan suci dan mulia. B. Kesombongan. Kesombongan dapat mencegah kita untuk menerima kesembuhan. Orang Israel berseru minta tolong dan meminta Musa berdoa bagi mereka. Beberapa orang gagal untuk menerima kesembuhan karena mereka terlalu sombong untuk minta pertolongan dengan berkata, bila Allah mau menyembuhkan saya, ia harus melakukannya di sini. Di gereja saya, lebih baik kita rendah hati dan percaya kesembuhan sesuai firman Allah. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ayat 5-6.
Lebih bijaksana kalau kita sedang sakit pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan dan menceritakan semua keluhan-keluhan yang sedang kita rasakan kepada dokter. Saya yakin tatkala dokter mulai bertanya apa yang sedang kita rasakan, kita akan menceritakan kronologis terganggunya kesehatan kita tersebut. Sebab dari informasi yang kita sampaikan ke dokter yang akan sangat bermanfaat untuk mengetahui kita sedang sakit apa. Pada waktu yang bersamaan ada dokter di atas segala dokter, yaitu Allah. Juga sangat rindu untuk kita dapat menceritakan tentang segala persoalan dan masalah yang kita hadapi. Karena sebagai Allah yang maha tahu dan juga yang penuh kuasa, tentu dia memiliki jalan keluar untuk semua persoalan dan penyakit yang sedang kita derita. Dan kasihnya, ia pun akan segera mengulurkan tangannya untuk membawa kesembuhan tersebut. Yohanes 14 ayat 14. Tetapi tidak semua orang mau melakukan hal tersebut. Karena manusia pada dasarnya lebih mempercayai dokter dibandingkan kepada Tuhan Yesus. Bahkan tidak sedikit orang menolak dia dan mempercayai yang lain, seperti dukun, orang pintar. Tetapi kembali Alkitab menegaskan bahwa sikap ini akan memperburuk keadaan orang tersebut karena Allah menentang orang yang congkak atau sombong.